Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junifala, nomor absen 20 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekaten dan keropok maulid. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap kali Sunan Bonang membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadat. Jadi, sekaten diadakan untuk melestarikan tradisi para pahlawan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai tuntutan bagi umat manusia, diharapkan masyarakat yang datang ke sekaten juga mempunyai motivasi untuk mendapatkan berkah dan meneladani Nabi Muhammad. Dalam upacara sekaten tersebut disuguhkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Suguhan ini sebagai pertanda bahwa dalam berdakwah para wali mengemasnya dengan menjalin kedekatan kepada masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan tradisi sekaten. Yang pertama, dalam pelaksanaan sekaten, baik yang ada di Yogyakarta maupun Surakarta selalu tidak bisa dilepaskan dari perangkat gamelan milik kedua keraton tersebut. Yang kedua, di Keraton Jogja, gamelan sekaten terdiri dari dua perangkat, yakni gamelan Kiai Nogo Wilogo dan Kiai Guntur Madu. Sementara itu, di Keraton Surakarta terdapat dua perangkat gamelan, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Yang ketiga, sejak beberapa hari sebelum 12 Rabiul Awal atau Maulud, gamelan akan dimainkan. Bedanya, di Keraton Jogja, prosesi dimulai pada tanggal 6 Rabiul Awal, sementara di Keraton Surakarta sehari lebih awal, yakni 5 Rabiul Awal. Yang keempat, dalam tradisi Keraton Jogja biasanya sejak sebulan sebelum upacara sekaten diadakan pasar malam perayaan sekaten. Kita juga bisa mendapat dua tradisi yang ikut meramaikan upacara sekaten ini, yakni tumlak wajik dan tradisi grebeg. Yang kelima, tumlak wajik adalah upacara pembuatan wajik atau makanan khas yang terbuat dari beras ketan dengan gula kelapa. Ini merupakan awal dari pembuatan paraden yang digunakan dalam upacara grebeg. Yang keenam, adapun tradisi grebeg muludan adalah puncak peringatan sekaten yang dimulai sejak pukul 8 pagi tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keropok maulid. Lain di kota lain pula di Manado, untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara, menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado menjadi terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah menjadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Di kawasan Ketaton, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan keropok maulid. Istilah keropok berasal dari bahasa kota yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi keropok maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan keropok maulid ini diawali dengan pembacaan berjanji di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul sento atau bunga rampai dan astagona. Usung-usungan ini kemudian dibawa berkeliling antara keraton dan kedaton sultan serta berakhir di Masjid Jami Hasanuddin. Kedatangan prajurit keraton dengan membawa sento, astagona, dan kue-kue di Masjid Hasanuddin ini akan disambut dengan pembacaan masrakal yang kemudian membagi-bagikannya kepada warga masyarakat yang ada di dalam masjid.
Akhir dari upacara keroboh ini ditandai dengan penyampaian hikmah maulid oleh seorang ulama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.